Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, suara saya lagi, dan gambar saya. Eh, Terima kasih banyak sebelumnya yang sudah komentar ya. Itu nyenengin banget ya, Mas. Ada semacam berbagi pengetahuan juga di sana, ada diskusi kecil di sana. Itu harapan saya sebenarnya, ada menjadi channel ini bisa menjadi forum selain menambah wawasan ya, yang saya sih berpikir tidak seberapa ya wawasan yang saya berikan, pengetahuan yang saya berikan, tapi yang paling penting kemudian di channel ini bisa menjadi semacam tempat ya, komunitas untuk berdiskusi juga ya, untuk saling bersilaturahmi ya. Itu juga itu penting untuk saya. Jadi terima kasih banyak yang kemarin sudah komentar ya, bapak-bapak ya, kakak-kakak. Dan terima kasih banyak yang baru saja subscribe atau yang akan subscribe channel ini. Silahkan, saya sedang membangun semacam katalog wayang ya, semacam ensiklopedia wayang. Jadi ini bisa jadi bahan yang lumayan bagus ya, cukup bagus kalau menurut saya pribadi ya, ke depannya, untuk siapapun untuk bisa mengakses pengetahuan tentang wayang dari sini. Saya mencoba untuk mengurutkan secara abjad ya. Nah, yang sekarang sedang saya gambar, karena ini sudah sampai di huruf R. Ini saya ngambil wayang Rama. Mungkin ada banyak sekali yang kecewa ya kalau misalnya saya kepedean bahwa tayangan ini dinantikan banyak orang. Saya mungkin kepedean, tapi setidaknya mungkin kalau yang menantikan akan kecewa kalau yang muncul adalah wayang Rama. Karena saya pribadi sendiri sebenarnya wayang dari cerita Ramayana itu memang populer, tapi di feel saya, di benak saya itu tidak terlalu ini ya, suka untuk nguliknya gitu, karena ceritanya berfokus pada Rama, Rahwana, Sinta, Hanoman gitu, dan para wanara gitu. Itu aja itu. Fokus besarnya ke mereka gitu. Jadi semacam kayak riwayat hidup Rama gitu. Kalau di Mahabharata itu kan fokusnya memang nanti di Baratayuda, tapi fokus kecil-kecilnya cerita soal karakter-karakternya yang bercabang itu juga kuat juga gitu. Sementara di Ramayana itu fokus kecil-kecilnya tidak terlalu kuat menurut saya, tapi fokus besarnya yang sangat kuat untuk penculikan, terus kemudian pertempuran untuk menyelamatkan Sinta. Bahkan yang versi akhir Ramayana itu juga tidak terlalu populer ya di kalangan para anak-anak muda yang baru mengenal wayang. Itu tidak terlalu populer, tapi yang populer adalah pertempurannya, penculikan Sinta itu, penyelamatan Sinta itu. Jadi maaf kalau misalnya ada yang banyak yang kecewa, yang muncul adalah tokoh Rama, tapi saya punya alasan yang sangat kuat untuk mengambil peran ini ya, karakter ini untuk saya gambar. Karena saya kan patokannya adalah bahwa yang saya gambar itu selain sesuai dengan abjad, dengan huruf, itu ada hubungannya dengan tokoh yang saya gambar sebelumnya, karakter yang saya gambar di abjad-abjad sebelumnya. Dan ini ada hubungannya tentu saja dengan Laksmana gitu, dengan Durwasa juga dan seterusnya, karena saya sudah menggambar Laksmana yang berhubungan dengan Durwasa berhubungan dengan gambar Kunti yang saya bikin gitu, dan Pandu yang kemarin ngeling juga ke Kunti. Jadi semuanya harus ngeling gitu, harus punya cabang yang kuat untuk jadi bahan referensi biar ceritanya nggak loncat jauh untuk mempelajarinya ya. Jadi tautan gambar wayang yang saya bikin itu selalu dikaitkan dengan wayang sebelumnya, abjad yang sedang saya bikin, dan seterusnya. Nah, untuk judulnya ini saya pakai Dorama Fasola Sinta itu. Ini sendiri sebenarnya judul ini pernah saya pakai untuk novel saya yang ditolak penerbit ya. Walaupun ceritanya berbeda ya, bukan yang ini. Dulu tahun 2004 2005-an gitu, novel saya yang kedua ditolak juga gitu. Terus setelah itu saya baca lagi setelah sekian tahun gitu, ternyata ya memang jelek gitu. Kenapa ditolak penerbit? Ya karena memang jelek gitu. Saya berpikir waktu itu sih tulisan saya bagus, setelah saya baca lagi ternyata jelek. Dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang saya baru menerbitkan novel saya, diterbitkan 3 gitu. Ada di
apa namanya, bisa dicarilah kalau misalnya novel saya itu bisa nyari siapa saya, waduh. Nanti searching sendiri aja. Nah, Dorama Fasola Sinta ini saya suka ya, maksudnya rimanya gitu secara judul itu. Oke, Rama sendiri biar nggak kepanjangan ya, profil singkatnya sebenarnya sudah ada di Laksmana, jadi teman-teman bisa, yang baru mendengarkan ini bisa ngelink ke gambar Laksmana di Abjad Laksmana ya, di video-video yang di bawah ya, bahwa dia adalah anak pertama dari Dasarata lewat apa namanya, Kausalya, terus kemudian anak keduanya itu adalah si Barata dari Kekayi, bukan Kekeyi ya sekali lagi. Terus kemudian anak ketiga dan keempat lewat si Sumitra, yaitu ada Laksmana dan Satrugna. Nah, secara singkat tentang pembuangan Rama akan saya ceritakan juga. Tapi sebelum itu yang menarik di kisah dari gambar wayang Rama ini, karakter Rama ini adalah bahwa dia, Rama sendiri itu pernah mengampuni raksasa namanya Marica ya. Jadi waktu masih sangat muda, ada seorang Brahmana namanya Wiswamitra, dia datang ke Ayodhya, ke ibu kota. Nah, sekarang saya ingat nama negaranya itu Kosala ya. Kosala. Tapi ibu kotanya namanya Ayodhya. Tapi yang terkenal adalah Ayodhyanya ya, kalau di teman-teman tahu ya, di pewayangan Jawa terutama. Nah, datang ke Dasarata, si ayahnya Rama itu meminta bantuan untuk mengalahkan atau melindungi mereka karena mereka selalu diganggu oleh para raksasa ya. Jadi di tempat ibadah mereka itu selalu diganggu oleh para jin, gendruwo, maksudnya makhluk-makhluk kayak gitu ya. Dan nggak tanggung-tanggung, mereka memang bejat sekali itu mengganggunya dengan cara yang sudah poltergeist gitu, maksudnya sudah menggerakkan barang-barang, bahkan memperlihatkan diri itu. Dan itu tidak bisa dibasmi dengan sangat mudah. Dan mereka mendapat wangsit bahwa yang bisa mengalahkan para raksasa itu membersihkan tempat pemujaan mereka, tempat ibadah mereka dari gangguan para demit itu adalah anak dari Dasarata, yaitu Rama. Nah, waktu itu karena Rama itu masih muda, masih bocah ya, bahkan mungkin umurnya itu di bawah 10 tahun. Tentu saja Dasarata berpikir, yo nggak mau dong gitu, anak pertamanya gitu yang digadang-gadang disayang-sayang akan jadi penerus tahta di kerajaannya, terus kemudian diminta untuk membantu ini, walaupun dia dididik secara ksatria ya, tapi dia masih kecil, si bocah, nanti kalau mati gimana gitu, kalau meninggal gimana, kan sedih. Tapi karena yang meminta adalah seorang Brahmana sakti, si Wiswamitra, yang tentu saja punya sifat yang hampir mirip-mirip lah ya dengan Durwasa yang pernah saya ceritakan, walaupun wayangnya belum saya gambar, tapi saya janji akan gambar Durwasa juga. Punya sifat yang mirip-mirip seperti itu, tapi tidak sepemarah Durwasa. Maka mau nggak mau dengan berat hati gitu, Dasarata memenuhi memenuhi permintaan dari Resi Wiswamitra itu untuk dipinjamkan Rama lah untuk menolong mereka. Nah, Rama karena punya kedekatan sangat bagus ya, sangat kuat ya dengan si Laksmana, atau sebaliknya Laksmana punya kedekatan yang sangat kuat dengan Rama, semacam nggak bisa lepas dari kakaknya gitu. Laksmana itu harus nempel terus dengan Rama kemanapun dia pergi itu. Maka Laksmana ikut juga gitu, walaupun tidak diminta untuk kesana ya, tapi Laksmana ikut juga. Nah, saat sampai di tempat yang dimaksud, di tempat pemujaan atau di tempat ibadah para resi itu, mereka langsung disambut oleh gangguan dari raksasa namanya Subahu dan Marica. Nah ini Marica yang menarik, kenapa saya khususkan ada cerita Marica di sini. Waktu itu si Marica sama Subahu itu lagi ngotorin tempat ibadah itu dengan darah, dengan daging mentah, dengan macam-macam sesuatu yang menjijikan, yang najis ya, yang kotor di sana, dikasih semuanya di sana, dilempar-lempar, sehingga akhirnya Rama dan Laksmana melakukan pertempuran dengan kedua raksasa itu. Tentu saja raksasa itu ada bala bantuannya juga, tapi bala bantuannya ya ecek-ecek lah, semuanya kalah itu. Kemudian Subahu itu
dibakar ya dengan senjatanya Laksmana, dibunuh juga oleh Rama gitu. Tapi begitu Laksmana hendak membunuh Marica, anehnya, ini aneh ya kalau menurut saya, aku nggak tahu alasannya apa gitu. Anehnya, Rama itu meminta Laksmana, memohon kepada Laksmana si adiknya itu untuk mengampuni Marica. Jadi Marica itu hanya ditelikung, hanya diikat dengan sebuah mantra sakti, dan kemudian dilemparkan, masih hidup ya posisinya, dilemparkan ke samudra dan dibebaskan, semacam nanti suatu saat itu akan bebas, ikatan mantra itu yang di tubuhnya itu suatu saat akan pudar oleh laut gitu, dan dia akan bebas. Nah, ini aneh banget, karena anehnya adalah suatu saat waktu penculikan Sinta, justru Marica inilah yang berhasil membawa Rama dan Laksmana menjauh dari Sinta, dari penjagaan Sinta, yang cerita tentang Kijang Kencana. Teman-teman bisa cek ceritanya yang lumayan agak singkat ya di wayang yang Laksmana ya, karena biar laku juga. Saya gambar wayang Laksmana yang nonton sedikit banget yang like juga kayaknya nggak ada. Aneh banget, mungkin karena ya memang mereka dari Ramayana tokoh populer tapi nggak terlalu disukai ya, aku nggak tahu ya, karena isinya cintanya romance gitu, tragedi berdarah-darahnya sedikit itu, nggak tahu kenapa juga. Nah, bisa dicek di sana ya bagaimana penculikan Sinta ya. Nah, sebenarnya itu anehnya itu Subahu rekannya Marica yang melakukan aksi kejahatan di tempat ibadah para Brahmana itu dibunuh, tapi Marica justru diminta oleh Rama kepada Laksmana diampuni aja itu, nggak apa-apa. Laksmana sih udah greget itu mau bunuh, tapi sama Rama diampuni. Tapi justru Marica adalah tokoh sentral bagaimana Rama dan Laksmana bisa menjauh dari Sinta, dan akhirnya Sinta bisa keluar dari lingkaran saktinya si Laksmana untuk diculik oleh Rahwana. Nah, dan kemudian cerita tentang bagaimana pernikahan Sinta dengan Rama itu juga, dan pertemuan dengan Bhargawa itu, karena kalau ngomongin Rama ini panjang banget ya, makanya ini enak kalau saya ngeling. Teman-teman bisa dengerin yang di wayang yang Bhargawa, wayang yang saya gambar di kedua setelah biasa itu kan saya masuk ke Bhargawa. Di situ sudah saya kisahkan juga bagaimana pernikahannya sedikit ya, dan pertemuan dengan Bhargawa yang itu juga penting ya untuk nanti link gambar wayang berikutnya. Nah, berikutnya yang bisa saya kasih di katalog ini tentang profilnya Rama, bahwa Rama adalah dia reinkarnasi dari Wisnu yang ketujuh. Jadi ceritanya Rahwana itu sebenarnya sudah bikin onar ya di bumi itu, sehingga para dewa harus mempersiapkan penyelamat untuk bumi dan tentu saja untuk kedewatan ya. Akhirnya dikirimlah Wisnu untuk menitis lagi ya ke bumi, dan menitisnya lewat Rama. Itu dia adalah awatara Wisnu yang ketujuh. Terus apalagi ya yang bisa saya kisahkan tentang Rama ya setelah penculikan? Oh ya, pembuangannya. Jadi Dasarata itu, ayah Rama itu punya 3 istri. Istri pertama adalah si Sukasalya, yang kedua adalah Kekayi, yang ketiga adalah Sumitra. Istri yang kedua ini punya perjanjian, si Kekayi ini punya perjanjian sama Dasarata bahwa kamu boleh menikahiku. Ini hampir mirip kayak kisah yang di Mahabharata yang ini ya, yang Dewa Brata ya, yang Sentanu, yang Dewa Brata, yang Bhisma ya. Nah, boleh menikahiku asal anakkulah yang akan jadi penerus tahtamu gitu. Janji itu kemudian diungkit ketika Dasarata atau ayah Rama ini berniat untuk menobatkan Rama sebagai penerus tahtanya menjadi raja waktu Rama pulang dari lamaran ya, menikah dengan Sinta itu. Pulang rombongan itu siap-siap mau disambut untuk jadi raja, ternyata
depan kaki saya ada ular. Aduh, karena saya lagi di sawah ini. Di depan kaki saya ada ular. Sebentar ya, saya tak diam dulu, ularnya kayaknya baik. Ular ya, jangan ganggu saya. Iya, ini ularnya kok aneh ya. Dia bergeraknya lurus ya, nggak engkok-engkok ya. Ular, jangan ganggu saya nggak ganggu kamu ya. Ularnya geraknya kok lurus ya. Maaf ya, pendengar. Misalnya kok sesuatu yang aneh menurut saya. Ya oke, baik. Dia masih di depan saya tapi nggak apa-apa, saya mungkin dia ingin mendengarkan cerita saya berbaik sangka gitu aja deh. Ini ularnya aneh. Seriusan, ini ada ular bergeraknya lurus dan dia ada di depan saya. Tepat di depan saya. Ini saya saya bercerita agak deg-degan ya, tapi saya bersikap untuk tenang. Baik, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Saya jadi agak lupa ini. Aduh, saya lupa. Ya. Nah, kemudian waktu saya akhirnya, waktu pulang, KKI mendorong Dasarata untuk membatalkan acara pengangkatan Rama sebagai raja dan meminta anaknya lah, yaitu si Bharata, untuk jadi raja. Shock dong tentu saja Dasarata, tapi mau nggak mau karena janji yang sudah diucapkan dan dia adalah raja, maka janji itu harus ditepati ya. Dan untuk membuat bahwa yakin, KKI ini yakin, ibu dari Bharata ini yakin bahwa Rama tidak akan mengganggu Bharata menguasai Ayodhya, maka KKI meminta Dasarata untuk membuang Rama ke hutan Dandaka selama 14 tahun. Jadi bayangkan, lagi senang-senangnya, baru pulang nikah, dan sayembara itu sangat sulit sekali ya. Sayembara membentangkan busur Siwa ya, yang dimiliki oleh Raja Janaka namanya, dan itu ngeri banget. Dan pulang dihadang sama Bhargawa, dan itu kengerian yang kedua. Dan ketika lagi seneng-senengnya untuk mau dinobatkan, disambut oleh rakyat dan seterusnya, ternyata malah dibuang gitu, harus dibuang. Dan itu semua orang tahu. Nah, semua warga tahu, semua masyarakat tahu. Itu menjadi ini ya, bahan perbincangan yang sangat serius ya di situ, dan dikisahkan bahwa rakyat menangis gitu, dan seterusnya lah ya. Akhirnya di hari itu juga nggak pakai jeda 1 hari 2 hari untuk mempersiapkan diri, Rama, Sinta itu silahkan pergi ke hutan Dandaka. Dan tentu saja Laksmana, seperti yang saya ceritakan di wayang yang Laksmana, itu mengikuti Rama. Nah, nanti di sana terjadi yang namanya penculikan Sinta, terus kemudian perjalanan Rama dan Laksmana mencari menelusur untuk menemukan Sinta, itu di mana dia terus bertemu dengan seorang bertemu dengan Hanoman, bertemu dengan Sugriwa, ada pertempuran dengan Subali, itu panjang sekali ya. Dan kemudian dengan bala tentara Alengka itu. Begitu. Terus yang bisa saya kisahkan lagi, waktu Rama mau menyerang Alengka itu kepentok sama laut ya. Jadi dari India ke Sri Lanka, karena Alengka itu dikisahkan ada di Sri Lanka ya. Itu dibatasi juga oleh laut ya. Kalau teman-teman lihat peta gitu, peta yang sekarang, aku nggak tahu sebenarnya kisah ini petanya sudah begini apa belum ya, peta buminya ya. Nah, itu kan ada laut itu yang memisahkan antara India sama Sri Lanka gitu. Laut itu menghalangi niatan Rama untuk menyerang Alengka, karena tidak semua bala tentaranya itu bisa terbang ya, tidak sesakti mereka ya. Bala tentara monyet itu ya, ada yang cuma bisa gelantungan doang gitu, ada yang cuma bisa teriak-teriak doang gitu, kayak gitulah gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau itu harus bikin jembatan ke sana. Yang saya bingung itu, yang saya kritisi dari cerita Ramayana membangun jembatan dari India ke Sri Lanka itu adalah, kenapa itu pilihannya adalah membangun jembatan, bukan membangun ini ya, kapal perang. Itu loh yang saya kalau membangun pesawat kan mungkin nggak mungkin ya, maksudnya di zaman itu ya. Tapi kan kalau membangun armada perang di lautan itu kan bisa ya. Aku nggak tahu, mungkin karena teknologi bahari itu hanya dimiliki oleh
Indonesia ya waktu itu kayaknya sih ya, para perahu naga dan seterusnya. Dengan ya aku nggak tahu sih, maksud ya aku cuma mengkritisi itu aja. Saya mengkritisi kenapa yang dipilih adalah membangun jembatan laut loh, itu malah bikin jembatan dari India ke Sri Lanka. Itu kan wow banget gitu, maksudnya project yang apa, yang aneh itu kan. Lebih mudah kan menurut saya bikin perahu terus membawa bala tentara monyetnya di kapal perang itu, jadi nanti terjadi pertempuran laut gitu. Tapi yang dipilih adalah jembatan. Oke, ya itu biar bisa jadi bahan diskusi teman-teman ya, sama saya juga sebenarnya di kolom komentar, silahkan. Nah, saat membuat laut itu kan susah. Rama berdoa di situ, berdoa 3 hari 3 malam agar diberikan izin oleh Dewa Baruna yang menguasai samudra ya, agar di kayak cerita Nabi Musa itu dibuka ya, dibuka lautnya itu dibongkar gitu, apa bukan dibongkar, dibelah itu biar mereka bisa berjalan di situ. Tapi selama 3 hari 3 malam itu Dewa Baruna diem aja gitu. Nah Rama marah gitu, udah habis kesabarannya. Rama menancapkan senjatanya itu di laut itu, dipanah laut itu, dikeringkan itu. Nah kelabakan itu Dewa Baruna, karena kalau lautnya kering maka seluruh hewan laut ya binasa gitu. Akhirnya sebelum laut itu benar-benar kering, Dewa Baruna memohon ampun dan mohon maaf ya kepada Rama. Ya saya akan izinkan kalian untuk membangun jembatan di sini tanpa harus mengeringkan laut gitu. Jadi batu-batu itu bisa mengapung di sana ya, bisa mengapung dengan mudah, bikin pondasinya juga mudah gitu, dibantu juga gitu sama para ikan-ikan di sana, dipermudah oleh Baruna. Arsiteknya adalah si Nila. Nila itu adalah Wanara, anak jelmaan apa ya, anak pujan ya, dari Betara Narada. Nanti ada kisahnya, itu lucu ya kalau kisah Nila Narada punya anak monyet itu, nanti ya kapan-kapan lah saya ceritakan, mungkin ngeling lagi ke situ. Akhirnya bikin jembatan itu, dan dari jembatan itulah kemudian pertempuran bisa berlangsung. Singkat cerita, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kerajaan Alengka berikut Rahwana dan kroni-kroninya itu binasa. Pertempuran yang sangat panjang, yang sangat seru antara raksasa melawan para monyet gitu, dan hanya sedikit manusia ya. Cuman Rama, Wibisana sama Laksmana, yang lainnya kan monyet semua. Sinta berhasil diselamatkan. Nah, saya pernah ngeling juga, bukan ngeling ya, saya pernah cerita juga di episode yang Laksmana. Nanti teman-teman bisa cek di sana tentang akhir hayat Laksmana, dan itu artinya adalah akhir hayat si Rama. Waktu sebelum misi pertempuran untuk menyelamatkan Sinta berlangsung, Sinta itu sempat dititipi cincin ya, yang dibawa oleh Hanoman untuk membuktikan kesetiaannya, dan ternyata cincin itu menyala. Tapi begitu diselamatkan, rakyat itu terprovokasi oleh segelintir masyarakat yang lain bahwa mereka nggak sudi kalau rajanya itu punya istri yang sudah ternoda, bahkan ternodanya oleh raksasa gitu, oleh Rahwana. Nah, untuk membuktikan itu tidak cukup bagi rakyat itu, rakyat yang memprovokasi dan seluruh masyarakat akhirnya terprovokasi, tidak cukup bahwa bukti dari kesucian Sinta itu hanya dengan cincin nikah yang menyala ya, bukan hanya itu. Tapi rakyat meminta lebih kepada Rama agar Sinta itu masuk ke kobaran api yang sangat besar. Kalau di kobaran api itu kemudian kobaran api itu padam dan Sinta masih hidup, maka benar-benar Sinta itu masih suci. Kan ini kan kebangetan ya, maksudnya permintaan yang kebangetan gitu. Dan Rama ya mau nggak mau menuruti itu. Rama terprovokasi juga gitu oleh desakan masyarakatnya gitu. Walaupun dia raja gitu, harusnya kan titah raja ya terserah dia gitu, tapi karena mungkin dia adalah raja yang bijak gitu ya, akhirnya menuruti juga gitu untuk membuktikan. Tentu saja Sinta masuk ke kobaran api itu dan tidak apa-apa gitu. Tapi karena Kadung kecewa gitu, kalau menurut saya sih ya, secara romans ya, karena Kadung kecewa, sudah cintanya, sudah kesucian dirinya sudah diragukan gitu. Akhirnya Sinta memutuskan untuk meninggalkan Rama
masuk kembali ke bumi ya, bersatu dengan bumi dan meninggalkan anak kembar itu Kusa sama Lawa. Nanti itu ceritanya di Rama Batlawa ya. Kalau ini kan Rama Wijaya, Rama Batlawa. Nah, terus kemudian Rama juga seperti yang saya kisahkan di Wayang Laksmana, biar ini tidak menjadi sangat panjang ini karena ini sudah panjang banget ya. Udah 25 menit, men. Oke, nggak apa-apa. Nah, si Laksmana pergi ke mengasingkan diri dan sampai di yang cerita di Sungai Sarayu gitu, di Nepal. Rama juga mengikuti karena Rama kesepian ya, dia nggak bisa hidup sendirian juga, udah nggak ada istrinya gitu, ditinggal istrinya, ditinggal sama, bukan ditinggal ya, Laksmana diminta untuk meninggalkan dirinya gitu ya, tentu saja juga karena tuntutan masyarakatnya juga. Maka akhirnya Rama juga memutuskan untuk turun tahtanya itu diberikan ke salah satu anaknya, saya lupa ya, siapa namanya, Kusa atau Lawa yang jadi raja ya, saya lupa. Yang jelas Rama itu kemudian mengikuti jejak Laksmana ke Sungai Sarayu ya, dan kemudian waktu tercebur ke sana, tenggelam dalam kesedihannya juga sama seperti Laksmana, Wisnu keluar dari tubuhnya dan konon dikatakan seluruh masyarakat yang mengikuti arak-arakan arak-arakan kematian Rama itu, Rama yang bukan mati ya, Rama meminta untuk udahlah selesai aja hidupnya. Itu melihat semua itu ya, melihat kejadian bahwa dari Sungai Sarayu itu setelah Rama tenggelam, sosok Wisnu itu kembali ke angkasa untuk menitis di reinkarnasi berikutnya. Baik, itu ya, ini sudah sangat panjang sekali dan ada kejadian yang sangat wow ya tadi ya, saat di tengah-tengah cerita ada seekor ular yang bergerak lurus, nggak enggak dan nah ini udah hilang. Udah nggak ada, ularnya udah nggak ada, mungkin udah masuk ke semak-semak sana, nggak tahu. Udah ular ya. Udah, oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan. Ini bisa ngeling di banyak kisah, di yang episode yang Bhargawa, juga Laksmana, yang di Kunti juga. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan terima kasih banyak sudah subscribe. Yang mau subscribe silahkan. Saya lagi punya niat baik untuk membangun katalog wayang yang bisa diakses untuk teman-teman baik yang tua maupun muda, untuk anak cucu kita nanti ya. Kalau misalnya YouTube masih diperbolehkan di apa namanya di internet ya, bisa diakses untuk bahan pelajaran teman-teman semua gitu, untuk warisan lah ya, semacam warisan. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam segala macam urusan, dilancarkan rezekinya, diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya Alex Suhendra undur diri. Sampai ketemu lagi karena ini part 1 Dorama Fasola Sinta 1, maka tentu saja part 2-nya sudah bisa ditebak, Dorama Fasola Sinta part 2 ini tentang Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.